Hotman Paris kembali buka suara. Pengacara kondang yang identik dengan aspri-aspri cantiknya itu kini turut mengomentari masalah seterunya, yaitu Rasman Arif Nasution dengan seorang Denis Karista. Denis yang sejak dilaporkan Rasman ke pihak kepolisian Sumatera Utara pun kini sedang memperjuangkan haknya. Sebagai kaum wanita yang merasa dilecehkan oleh Rasman secara verbal terkait fisiknya dengan perumpamaan buah mangga, buah pepaya. Hotman pun menyoroti permasalahan tersebut dengan pandangan hukumnya. Menurutnya, apa yang dipermasalahkan Denis sudahlah memenuhi unsur dari pelecehan yang dimaksud. Bahkan turut ditambahkannya, bila Denis melaporkan hal tersebut ke polisi, maka dugaannya akan berpotensi heboh menjadi kasus ikan asin jilid 2. Lantas, seperti apa petua Hotman Paris yang mengaku lebih senior dalam bidang hukum untuk seorang Rasman dalam menghadapi segala permasalahan yang sedang dihadapinya itu? Dan bagaimana pula dukungannya untuk seorang Denis Karista yang sedang memperjuangkan harkat martabatnya sebagai seorang wanita? Nih bang, abang ini maksudnya pelecehan bukan sih bang? Kamu mau jawab? Mau Iya, saya jawab? mau. Mana? Ini bang. Saya ini pencinta. Apa? Pecinta buah mangga kata abang. Nah, terus? Salah? Bukan pecinta buah pepaya. Kenapa? Itu konotasi maksudnya ke apa? Kau yang menafsir-nafsir. Iya, saya nanya makanya. Maksudnya apa? Kau tafsir sendiri. Kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih bang? Kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya? Udahlah, dilayani. Saya melaporkan kok saya pengacara. Iya lah. Datangi Hotman Paris. Iko Farad Hotman. Abbas supaya jadi pengacara. Nggak mau, saya maunya pengacaranya bang Rasman. Denis mungkin akan mengadukan ini ke polisi. Itulah kata-kata yang terakhir itu, yang buah mangga, buah apa itu, buah dia disebut buah dada perempuan. Itulah pelecehan perempuan. Itu harusnya diadukan ke pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan berita asusila. Saya nggak tahu apakah si Denis sudah laporkan itu. Itu benar-benar, itu bisa menjadi kasus ikan asin kedua. Kepada seluruh advokat Indonesia, mohon dilihat lagi, dicek kembali background pengacara ini, yaitu Bang Rasman, karena tingkah lakunya tidak pantas. Menurut gue sangat tidak pantas karena dia telah melecehkan wanita dengan melakukan gestur tangan dan secara verbal, ditambah lagi dia membawa-bawa agama sebagai dengan menggunakan konotasi agama. Menurut gue nggak banget pengacara kayak gitu, harus segera ditindaklanjuti karena di kedepannya akan menjadikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat karena dia sadar betul saat itu dia sedang diwawancara sama wartawan. Jadi tolong ditindaklanjuti. Dan gue sebagai wanita ini udah gak lucu lagi. Kemarin mungkin masih lucu buat gue bang lo, sekarang gue udah gak lucu lagi buat gue. Dan kalian harus semua juga harus ingat ya, pelecehan dalam bentuk apapun, dalam bentuk verbal atau dalam bentuk gestur gerakan tangan, itu terjadi bukan karena baju. Orang bebas kok mau pakai apa aja, suka-suka gue lah. Mau pakai tank top kek, mau pakai bikini. Kalau orang otaknya nggak kotor mah nggak bakal kepikiran macem-macem. Ini masalahnya adalah di otaknya dan mulutnya yang kotor gitu. Jadi menurut gue kita harus bikin hashtag berantas oknum pengacara berpikiran mesum. Karena yang gue ngomongin nggak ada musuh-musuhnya sama sekali. Untuk Rasman, sadarlah kau Lae, ya. Kamu tahu karirku sama kamu sudah terlalu jauh, ya. Ada batasnya, sadarlah kau. Itu di medsos kau sudah dipermalukan begitu banyak orang, dari mulai Dr. Richard Lee, sekarang si Kim sendiri telah memecat kau sebagai pengacaramu, belum lagi yang lain-lain. Udah, hanya saya bilang, sadarlah kau.
Gerak-gerik Rasman sepertinya tidak pernah luput dari pantauan seorang Hotman Paris, yang dimana memang sudah sejak lama menaruh dendam pribadi terhadap Rasman karena perlakuannya yang menurutnya lebih dulu menyerang pribadinya. Mengaku senior dan jauh lebih berpengalaman dari Rasman dalam hal sebagai profesional lawyer, Hotman pun turut menyinggung beberapa perkara yang sedang melilit seterunya itu. Mulai dari beberapa aksi arogansinya yang disorot oleh publik, sampai berdampak ditinggal beberapa kliennya. Bahkan hingga yang sedang hangat dibahas, yaitu mengenai statusnya, yang mengaku pernah menjadi kuasa hukum dari Budi Gunawan pada tahun 2015 yang lalu. Hal serupa juga turut disuarakan oleh para seterunya Dennis, Uya Kuya hingga Farhad Abbas turut memaparkan tentang fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Lantas, seperti apakah pembelaan Rasman atas serangan-serangan balik yang dilontarkan oleh para seterunya tersebut? Saya cerita ini karena saya sangat kecewa kepada abang saya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, yang baru diwawancara oleh Uya Kuya. Saya siap mempertanggungjawabkan fakta ini. Gitu. Saya masuk, kemudian langsung lewat pintu depan. Nah, pertama kali ya, masuk pintu depan, kemudian saya begitu masuk, begitu mau duduk, Pak Budi Gunawan sudah ada di situ. Saya masih ingat bajunya. Warna kecoklat-coklatan. Bukan pakaian polisi, bukan. Disitulah saya bertemu dengan abang saya yang Irjen Pol. Itu beliau masih Brigjen. Kami berdiskusi. Saya kaget, oh ini Pak Budi Gunawan. Beliau panggil saya Bang Rasman. Saya panggil beliau Bang. Saya panggil Bang. Saya nggak panggil Jenderal. Ya Bang, saya bilang. Kami berdiskusi. Terus ditanya tentang Bang Egy Sujana. Pendek cerita, bahasa Medannya, disepakati, buatlah surat kuasa. Di situ pertama kali tanda tangan kuasa Pak BG kepada saya dan kepada Bang Egy Sujana. Saya tidak tahu apakah Pak BG sudah tanda tangan kuasa kepada Bang Ricky Sitohang dan kawan-kawan lebih dulu mereka atau saya. Saya kan tidak mau tahu dengan itu. Yang saya tahu tugas saya. Jadi saya mohon maaf Bang Ricky. Mungkin abang belum tahu banyak tentang pekerjaan saya. Bagaimana surat kuasa ke saya dengan Bang Egy. Ya, gue nggak tahu bohong apa nggak. Cuma kan keterangan Pak Ricky adalah dia itu tidak termasuk di dalam daftar tim penguasa hukum Pak BG. Karena yang benar bahwa setiap anggota polisi kalau punya masalah dengan hukum itu pengacaranya harus yang nunjuk adalah dari kepolisian, dari divisi hukumnya. Gak bisa, misalnya gue polisi nih, gue polisi punya masalah hukum, gue nunjuk, kamu pengacaranya nggak bisa, harus dari polisi. Jadi yang benar adalah surat kuasa yang keluar dari Mabes Polri. Kalau emang abang merasa juga punya surat kuasa, ya tunjukin aja apakah surat kuasa itu dari Mabes Polri apa enggak. Gitu. Berarti dulu bukan juru bicara, hanya dia itu dapat kuasa dari kantor Egy Sujana. Waktu itu dia belum dilantik jadi pengacara oleh Pengadilan Tinggi Ambon baru bulan November 2015. Pak BG itu 2015 bulan April. Nah, jadi Epi Susanti bulan Mei 2015. Jadi proses itu proses ilegal. Makanya waktu dilaporkan dia takut. Makanya uang Epi dibalikin 800 juta, masih kurang 500 juta. Makanya Epi membatalkan perjanjian, kemudian Epi menagih lagi uang itu, kemudian melaporkan ke KPK.
agar oknum pengacara tersebut diproses. Karena ada uang 500 juta untuk ke Mabes Polri. Catat. Oke? Bang. Abangku sayang, udahlah bang, jangan ngaku-ngaku lagi jadi pengacara Pak BG, kan udah jelas hukumnya. Aturannya setiap polisi aktif jika memiliki kasus hukum, maka pengacaranya harus ditunjuk dari Divisi Hukum Mabes Polri atau Polda setempat bang. Kan abang tahu, masa masih maksa-maksa ngaku sih? Apalagi kan pada waktu itu abang sudah jelas-jelas belum dilantik saat itu jadi pengacara. Garis bawahi ya, saat itu abang belum dilantik jadi pengacara. Tapi sih, Ade sih masih percaya abang. Abang tinggal tunjukin aja, gampang sih pembuktiannya tuh gampang. Gini caranya bang, abang tinggal tunjukin foto sama Pak BG dalam sidang peradilan itu bang. Mana? Coba fotonya mana bang? Ade mau lihat, netizen seluruh masyarakat mau lihat apakah abang melakukan kebohongan pabrik atau tidak. Dia ngaku-ngaku seolah-olah pengacara dari Komjen Budi Gunawan. Kalau hanya sebatas ngaku-ngaku, belum ada kerugian, itu belum pidana, itu hanya menyangkut kebohongan dan moral. Tapi kalau dia misalnya, kalau dia belum membuat suatu perjanjian atau kontrak atau produk, ngaku-ngaku sebagai kuasa hukumnya Komjen, itu baru pidana kalau dia melakukan tindakan hukum. Kalau cuma ngomong doang untuk pansus, itu bukan pidana. Jadi kau Uya, kau Hotman, kau Richard, kau Dennis, kau FA, tidak usah kalian pikir saya takut. Jangankan ke penjara, mati pun saya siap. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Kalau dalam teori hukum kita, falsafah hidup kita sebagai seorang lawyer, fiat justitia, ruas sum. Tegakkan keadilan, kebenaran, meski langit runtuh sekalipun. Sejalan. Rasman, lu kalau udah kepepet, mau selamat lu cari gue. Gue bisa mengatasi masalah lu dengan cara yang mudah. Cukup gua tiup aja selesai masalah lu. Ya, jadi jangan sombong sama saya. Saya nggak sombong sama kamu, tapi saya bisa membantu kamu.